Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Afansyah dari Prodi Teknik Informatika semester 5 Universitas Muhammad Nusantara Tamrin. Di sini saya akan menunjukkan hasil tugas saya, yaitu tugas 10. Pertama-tama di sini pertanyaan adalah buatlah array NumPy 2 dimensi dari data penjualan di atas. 2. Tampilkan jumlah data shape dari array tersebut. 3. Hitung total penjualan setiap kategori produk selama seminggu. 4. Hitung rata-rata penjualan per hari untuk tiap kategori produk. 5. Temukan hari dengan penjualan tertinggi pada kategori makanan. 6. Tambahkan operasi kenaikan 10% untuk semua nilai penjualan dan tampilkan hasilnya. 7. Tampilkan nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan standar deviasi untuk seluruh data penjualan. Tambahan nomor 8, visualisasikan hasil total penjualan tiap kategori dengan matplotlib. 9. Simpan data hasil kenaikan 10% ke file CSV menggunakan NumPy atau Pandas. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama di sini saya melakukan tentu saja yaitu adalah import library. Yang dibutuhkan yaitu ada NumPy, matplotlib, dan Pandas. Lalu di sini saya membuat variabel penjualan menggunakan nparray. Ini adalah array 2 dimensi yang dimana baris mewakili hari Senin sampai Minggu, dan kolom mewakili kategori produk. Lalu ke nomor 2, di sini disuruh menampilkan jumlah data shape dari array. Di sini saya menggunakan shape untuk memastikan datanya benar. Ini contohnya yang sudah di run itu akan menampilkan shape array penjualan sama dengan 7,3. Ini adalah 7 baris dan 3 kolom. Lalu di nomor 3 di sini diminta menghitung total penjualan per kategori. Di sini saya menggunakan fungsi sum axis 0. Kenapa pakai axis 0? Karena kita ingin menjumlahkan datanya ke bawah atau per kolom kategori. Kalau misalkan saya ganti ini menjadi sum axis sama dengan 1, itu hasilnya bakal salah. Jadi nanti sistemnya bakal menghitung menjumlah ke samping atau jadinya per baris. Jadi kalau mau menghitung per kolom itu harus 0. Lalu di sini dan hasil dari nomor 3 ini adalah total per kategori elektronik, pakaian, makanan 105, 170 dan 243. Ini hasil dari rata-rata per kategorinya. Elektronik itu 105, pakaian itu 170 dan makanan itu 243. Lalu di sini nomor 4 sama kayak nomor 3. Di sini untuk menghitung rata-ratanya, rata-rata penjualan hari per tiap kategori. Di sini menggunakan axis sama dengan 0 untuk menghitung per kolom bukan per baris. Lalu di sini pas di run itu akan muncul rata-rata per kategorinya. Kalau misal elektronik itu 15, pakaian itu 24,2 dan makanan itu 34,7. Lalu di sini saya nomor 5 diminta mencari hari penjualan makanan tertinggi. Pertama saya ambil dulu data di kolom indeks kedua yaitu kolom makanan menggunakan slicing. Ini contohnya itu kayak nih titik sama dengan 2. Kenapa ada titik? Jadi di depan ini titik 2 ini artinya itu ambil semua baris dari Senin sampai Minggu. Sedangkan angka kedua itu berartinya indeks yang ada kedua berarti yaitu kolom makanan. Kenapa 2? Kenapa bukan 3? Karena semua angka itu dimulai dari 0, 0, 1 dan 2. Kalau 0 tadi kan berarti itu elektronik ya, elektronik. Nah, yang 1 itu pakaian dan yang 2 ini makanan. Berarti kita ngambil semua baris di kolom makanan. Lalu di sini nanti kalau misalkan kita nggak pakai titik 2-nya, terus misalkan cuma ini cuma 2 doang, itu nanti malah akan mengambil data hari Rabu baris ke indeks 2 bukan kolom makanan. Lalu saya pakai fungsi range max ini untuk mencari indeks di mana nilai tertingginya berada setelah dapat indeksnya. Lalu saya cocokkan harinya untuk menampilkan nama harinya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Misalkan penjualan makanan tertinggi ada pada hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu itu makanan tertinggi itu ada sekitar 42. Nah, berarti ini benar. Lalu
di nomor 6 kita diminta untuk menaikkan semua penjualan sebesar 10% pada nilai penjualan. Nah, ini kelebihannya Nampi itu kita bisa langsung mengkalikan aja arraynya dengan scalar. Jadi cukup penjualan dikali 1,10. Nah, maka semua data otomatis langsung berubah. Nah, jadi data penjualan setelah kenaikan 10%. Jadi ini langsung berubah. Yang tadinya misalkan elektronik hari Senin itu 12, itu akan menjadi 13,2. Lalu kalau misalkan pakaian hari Senin itu 25, kalau naik 10% itu jadi 27,5. Lalu di sini kita di nomor 7 kita mencari statistik dari seluruh data. Saya menggunakan fungsi bawaan Nampi seperti nilai penjualan max, min, men, dan STD langsung pada variabel penjualan. Jadi ini kita langsung menggunakan fungsi dari bawaan Nampinya. Jadi nanti langsung bakal muncul nilai maksimumnya itu yang paling tinggi ada 42, nilai minimumnya itu 10, rata-rata totalnya 24,6 dan standar deviasinya itu 9,15. Nah, lalu di sini kita akan membuat visualisasinya total per kategori yang sudah dihitung tadi menggunakan matplotlib dengan jenis bar chart agar perbandingan terlihat jelas. Oke, jadi di sini kita ngebuat sebuah visualisasi dengan bar chart. Nah, ini ya hasil yang udah di run ya. Jadi misalkan ini elektronik totalnya sekitar segini, pakaian per kategorinya dan makanannya yang paling tinggi. Lalu untuk yang terakhir nomor 9, saya menyimpan data hasil kenaikan 10% tadi ke dalam file CSV. Di sini saya memanfaatkan pandas data frame agar hasilnya rapi, memiliki nama kolom header dan nama hari sebagai indeksnya. File ini kemudian diekspor dengan nama laporan kenaikan penjualan CSV ini ya, laporan kenaikan penjualan CSV. Nah, lalu kalau untuk nomor 9 ini ketika saya misalkan saya run, ini nanti data CSV-nya bakal otomatis tersimpan. Nah, ini pasti bakal otomatis kesimpan nih. Nah, cara ngetahuin udah kesimpan apa belum, itu tinggal kita buka aja folder kita di mana kita naruh project Anaconda-nya. Misalkan ini saya ada di sini, lalu di sini. Nah, ini nanti bakal langsung muncul laporan kenaikan penjualan CSV. Nah, ini sama kayak tadi. Ini pasti langsung auto kesimpan di folder. Langsung dibuat. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.